Petugas cleaning service ini sangatlah energik. Meskipun dapat shift malam, ia tetap bersemangat. Ia membersihkan kantor polisi itu sambil joget-joget kayak anggota DPR. Sampai akhirnya ia menjatuhkan kotak yang berisi file kasus pembunuhan yang terbaru. Korbannya bernama Antonio Costa. Morgan membaca sekilas file-file tersebut. Dalam file itu, polisi menjadikan istri Antonio sebagai calon tersangka. Namun insting Morgan berkata lain. Ia merasa polisi sudah melakukan kesalahan. Ia mencoret kata tersangka di papan kasus itu dan menggantinya menjadi korban. Esok paginya detektif Karadec yang memegang kasus Antonio datang ke kantor. Mereka hendak membahas update terbaru mengenai kasus Antonio tersebut. Namun ia berubah menjadi sangat kesal saat melihat papan kasusnya dicoret-coret oleh orang lain. Tidak ada satupun yang mengaku melakukannya. Mereka kemudian mengecek CCTV. Ternyata pelakunya adalah petugas kebersihan di kantor mereka yang bernama Morgan. Detektif Karadec kemudian menciduk Morgan di rumahnya dan membawanya ke kantor. Kapten Selene mengatakan jika perbuatan itu mengganggu investigasi adalah kejahatan yang serius. Morgan bisa dipenjara atas tuduhan menghambat penyelidikan. Morgan berkata, ia tidak bermaksud mengganggu. Ia memiliki pemikiran lain di mana jika ia melihat kesalahan, ia harus memperbaikinya. Detektif Karadec nampak tidak yakin dengan ucapan Morgan. Kapten Selene lalu mengeluarkan berkas ke atas meja dan meminta Morgan untuk menganalisanya. Morgan menunjukkan foto sofa, bantal-bantal tertata rapi dengan warna yang serasi. Begitu juga dengan semua barang-barang di rumah itu. Bisa disimpulkan jika pemilik rumah adalah orang yang menyukai kerapihan. Namun ada sebuah tirai yang tidak terikat rapi. Morgan berpendapat jika tali tirai itu dipakai untuk mengikat korban. Ia lalu menunjukkan bekas selat ban yang ada di kaki kursi. Terlihat tangan Antonio tidak ada bekas tanda ikatan. Artinya ada orang lain yang diikat di kursi itu, yaitu istri Antonio. Sedangkan tubuh Antonio tergeletak di lantai. Ada orang ketiga yang menjadi eksekutornya. Orang tersebutlah yang harus detektif Karadec temukan. Namun hal itu tidak membuat Morgan dilepaskan. Ia harus ditahan sampai spekulasinya dipastikan benar. Tak lama berselang, petugas lain datang ke ruangan dan memberitahu mereka bahwa orang ketiga juga datang ke rumah pada hari pembunuhan. Sebelum mengonfirmasi hal ini, detektif Karadec menyuruh agar Morgan ditahan. Morgan ditahan selama sehari karena ia telah mengganggu pekerjaan polisi. Bagaimanapun, mereka mendapatkan rekaman CCTV di luar rumah korban dan dari situlah mereka mengetahui tentang seorang gadis yang datang ke rumah korban hanya 30 menit sebelum pembunuhan. Mereka segera memanggilnya untuk diselidiki, tetapi gadis itu dengan tegas menyangkal. Ia bersikeras bahwa dirinya ada di rumah sepanjang hari saat pembunuhan terjadi, bahkan tidak pernah datang ke rumah korban. Detektif Karadec dan seluruh timnya menjadi sangat bingung. Sementara itu, Morgan akhirnya dibebaskan. Sebelum pergi, Morgan melihat rekaman CCTV tersebut dan mengatakan bahwa rekaman itu palsu. Ia menambahkan bahwa tanggal dan waktunya salah. Detektif Karadec menepis ucapannya, namun Kapten Selene menghentikannya untuk meminta penjelasan. Morgan menjelaskan bahwa angin dalam rekaman